Pengalamatan dasar jaringan komputer. IP address atau internal protocol adalah alamat logika yang diberikan kepada perangkat jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP, di mana protokol TCP/IP digunakan untuk meneruskan paket informasi atau routing dalam jaringan LAN, WAN, MAN, dan internet. Saat ini ada dua versi IP address, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 ini menggunakan nomor 32 bit dan terdiri dari 4 oktet yang dibuat pada tahun 1983 dan masih digunakan hingga saat ini. Contoh pengalamannya IP versi 4 yaitu seperti 202.134.64.139. IP versi 6 yaitu IP yang menggunakan penomoran 128 bit. Dalam IP versi 6 adalah bagikan dalam blok berukuran 16 bit yang akan dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal berukuran 4 digit. Berikut adalah contoh pengalamatan IP 6. Mengalokasikan IP. CIDR, Classless Inter-Domain Routing, disingkat menjadi CIDR, adalah sebuah cara alternatif untuk mengklasifikasi alamat-alamat IP berbeda dengan sistem klasifikasi ke dalam kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Berikut ini adalah tabel yang dengan range kelas A per 1 sampai 8, kelas B per 9 sampai 16, kelas C per 17 sampai 24, dan kelas D per 25 sampai 32. Kelas E masih eksperimental. Untuk pembagian IP 4, pengalamatan ini dibagi menjadi dua sifat, yaitu IP private dan IP public. IP private hanya bersifat lokal dan tidak bisa digunakan untuk mengakses internet dan penggunaannya bebas. IP public bersifat worldwide, biasa digunakan untuk mengakses internet namun penggunaannya dan konfigurasi tidak bebas atau ada yang mengatur. Tiap kelas memiliki satu slot yang berfungsi sebagai IP public, yang intinya IP public tidak termasuk list IP yang terdapat pada IP private. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada struktur IP address. Nah, IP address terbagi menjadi dua versi. Yang pertama versi keempat dan versi ke-6. Untuk IP address versi keempat sendiri memiliki panjang 32 bit dan dituliskan dalam format desimal. IP versi 4 terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama ada network ID, berfungsi untuk menunjukkan bagian jaringan dari alamat IP. Kemudian yang kedua host ID, berfungsi untuk menunjukkan bagian host dalam jaringan. Kemudian dalam IP versi 4 terbagi beberapa kelas. Ya, kelas pertama yaitu kelas A. Kelas A ini digunakan untuk jaringan skala besar. Dia menggunakan 8 bit pertama sebagai network ID-nya. Kemudian kelas B untuk jaringan menengah menggunakan 16 bit pertama sebagai network ID-nya. Kemudian kelas C untuk jaringan kecil menggunakan 24 bit pertama sebagai network ID-nya. Nah, untuk IP version ke-6 memiliki panjang 128 bit dan ditulis dengan format heksadesimal dengan pemisahnya yaitu titik 2. Nah, heksadesimal sendiri dimulai dari angka 0 sampai 9, kemudian dilanjutkan dengan alfabet A sampai dengan F. Kemudian struktur versi ke-6 ini, yang pertama ada prefix yaitu network ID, bagian awal yang menunjukkan jaringan. Kemudian interface identifier yang dimana sebagai host ID. Bagian ini menunjukkan host dalam jaringan.
Kemudian perbedaan dari IP versi 4 dan versi 6 itu panjangnya. Kalau IP versi 4 dia panjangnya 32 bit, sedangkan versi 6 128 bit. Kemudian format penulisannya menggunakan desimal untuk versi 4, kemudian versi 6 heksadesimal. Cara mengatur IP address pada komputer. Nah, yang pertama buka control panel, kemudian masuk ke bagian network dan internet, kemudian ke network and sharing center. Selanjutnya kita pilih semisal ini wifi yang digunakan, kita masuk ke jaringannya, kemudian masuk ke bagian properties. Nah, kemudian kita akan mengatur IP-nya pada versi keempat. Nah, untuk pengalamatan dengan cara statis, kita akan IP sendiri. Kemudian kita masukkan IP kita sendiri misal 192, 192, Iya makan enak nih ya FC makan. baiknya 192, 192. Ini adalah cara untuk pengalamatan IP pada komputer dengan cara statis. Oke, IP-nya sudah tergunakan dalam komputer ini. Kemudian untuk cara DHCP sama, kita masuk ke Wi-Fi properties-nya dan masuk ke bagian IP-nya. DHCP kita cukup menggunakan cara otomatis, yaitu obtain an IP address otomatis. Nah, ini kita akan mendapatkan IP secara otomatis dari yang digunakan oleh Wi-Fi sekarang. Apakah kalian tahu DHCP server? DHCP server atau yang sering disebut Dynamic Host Configuration Protocol Server adalah sebuah perangkat lunak atau layanan di jaringan komputer yang memberikan pengaturan konfigurasi jaringan otomatis pada perangkat klien yang terhubung ke jaringan tersebut. Umumnya, DHCP ini digunakan untuk mengalokasikan alamat IP di dalam sebuah jaringan. Jika tidak menggunakan DHCP, alamat IP harus diberikan secara manual ke setiap komputer dalam jaringan lokal. Dan jika DHCP diaktifkan dalam jaringan lokal, semua komputer yang terhubung ke jaringan akan secara otomatis mendapatkan alamat IP dari server DHCP. Selain alamat IP, DHCP juga dapat memberikan banyak parameter jaringan lainnya seperti gateway default dan server DNS. Fungsi DHCP server meliputi yang pertama ada memberikan alamat IP unik kepada perangkat klien untuk komunikasi di jaringan. Yang kedua, memberikan informasi tambahan seperti subnet, max, gateway default, dan DNS server kepada perangkat klien. Yang ketiga, mengurangi kerja manual administrator dalam konfigurasi perangkat klien. Dan yang terakhir ada mencegah konflik alamat IP dengan menugaskan alamat IP yang belum digunakan. Yang selanjutnya ada macam-macam DHCP server. Yang pertama ada DHCP scope. DHCP ini adalah alamat-alamat IP yang dapat disewakan kepada DHCP klien. Juga dapat dikonfigurasikan oleh seorang administrator dengan menggunakan peralatan konfigurasi DHCP server. Biasanya sebuah alamat IP disewakan dalam jangka waktu tertentu yang disebut sebagai DHCP LES yang umumnya bernilai 3 hari. Informasi mengenai DHCP scope dan alamat IP yang telah disewakan kemudian disimpan di dalam basis data DHCP dalam DHCP server. Yang kedua ada DHCP LES, ialah batas waktu penyewaan alamat IP yang diberikan kepada DHCP klien oleh DHCP server.
Umumnya, hal ini dapat dikonfigurasikan sedemikian rupa oleh seorang administrator dengan menggunakan beberapa peralatan konfigurasi. Dalam Windows NT Server dapat menggunakan DHCP Manager atau dalam Windows 2000 ke atas dan menggunakan Microsoft Management Console. Dan yang ketiga ada DHCP Option adalah tambahan pengaturan alamat IP yang diberikan oleh DHCP ke DHCP klien. Ketika sebuah klien meminta alamat IP kepada server akan memberikan paling tidak sebuah alamat IP dan alamat subnet jaringan. DHCP server juga dapat dikonfigurasikan demikian rupa agar memberikan tambahan informasi kepada klien yang tentunya dapat dilakukan oleh orang administrator. DHCP option ini dapat diaplikasikan kepada semua klien. Selanjutnya ada proses yang digunakan oleh DHCP server untuk memberikan konfigurasi kepada alamat IP untuk klien. Yang pertama ada IP request. Itu ketika sebuah perangkat klien berhubung ke jaringan dan membutuhkan konfigurasi alamat IP perangkat tersebut, kirimkan permintaan IP ke DHCP server. Kedua ada IP offer. Setelah menerima permintaan IP dari perangkat klien, akan menawarkan alamat IP yang tersedia kepada perangkat klien. Dilakukan dengan cara mengirim pesan penawaran yang berisi informasi tentang alamat IP yang disediakan. Ketiga ada IP selection. Perangkat klien akan memilih salah satu penawaran IP yang diberikan. Setelah memilih perangkat klien tersebut, mengirimkan pesan pemilihan yang berisi alamat IP yang dipilih. Di acknowledge. Setelah menerima pesan tersebut, pemilihan dari perangkat klien, maka akan memberikan pengajuan acknowledgement pada perangkat klien. Pengakuan ini berisi konfirmasi bahwa alamat IP yang dipilih oleh perangkat klien telah disetujui dan diberikan ke perangkat tersebut. Selain itu, pesan pengakuan juga berisi informasi konfigurasi jaringan seperti subnet mask, gateway default, dan server DNS. Pengertian MAC address. MAC address sendiri adalah identitas yang membantu sistem jaringan mengenali penggunanya. Kemudian membentuk komunikasi dan pertukaran data dengan lebih efektif. Bila IP address kadang masih bisa Anda manipulasi, maka MAC address ini sulit untuk Anda biaskan. Alamat media access control adalah angka heksadesimal 12 digit yang secara unik mengidentifikasi setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Alamat MAC terpasang pada network interface controller yang merupakan adaptor jaringan yang memungkinkan perangkat Anda terhubung ke jaringan. Alamat MAC digunakan pada lapisan tautan data atau lapisan 2 dari arsitektur jaringan. Alamat MAC memberikan identitas unik kepada perangkat dalam jaringan area lokal atau LAN dan digunakan untuk pengalamatan dan identifikasi paket data pada lapisan tautan data. Lalu adalah bagaimana sih model dari MAC sendiri? Alamat MAC adalah rangkaian 12 digit seperti yang telah dijelaskan adalah heksadesimal 0 sampai 9 dan AF. Digit-digit ini biasanya dibagi menjadi pasangan-pasangan dan dipisahkan oleh titik 2 atau tanda hubung. Seperti ini. Alamat MAC mengikuti format XX seperti ini. Tetapi terkadang ditampilkan sebagai seperti ini atau seperti ini. Petunjuk untuk menemukan alamat MAC nirkabel untuk beberapa perangkat streaming dan hiburan yang umum digunakan ditunjukkan di bawah ini. ARP atau Address Resolution Protocol adalah protokol yang digunakan untuk menemukan MAC address perangkat di suatu jaringan berdasarkan alamat IP. Dalam lapisan jaringan bermodel OSI layer, ARP bekerja antara layer 2 dan 3. Fungsi utama protokol ini adalah merubah IP address 32 bit menjadi 48 bit yang merupakan alamat untuk MAC address. ARP digunakan ketika ingin berkomunikasi di jaringan area lokal atau Ethernet. Jaringan ini membutuhkan alamat MAC pengiriman dan penerima sebelum transfer data dilakukan.
tanpa MAC address, pengguna ini tidak melakukan komunikasi, mengirim, menerima, atau bertukar data dengan perangkat lain. Adapun dua kelebihannya yaitu MAC address bisa digunakan didapat secara mudah dan cepat jika mengetahui IP address-nya. Yang kedua, tidak memerlukan konfigurasi yang rumit pada node akhir karena MAC address bisa ditemukan kapanpun saat dibutuhkan. Cara kerja dari ARP atau Address Resolution Protocol yaitu yang pertama, melakukan permintaan akan ARP atau request ARP. Jika Anda mengakses ke jaringan lokal atau Ethernet dan Anda mengirim, menerima, atau bertukar data, Anda tidak dapat melakukan apabila hal tersebut Anda tidak mengetahui alamat MAC tujuan. Untuk itu, perangkat Anda yang sudah dilengkapi ARP akan melakukan permintaan ARP pada semua jenis perangkat yang berbeda di area jaringan. Yang kedua, yaitu proses pendistribusian permintaan ARP ke seluruh perangkat dalam jaringan lokal. Permintaan ARP dilakukan sistem perangkat Anda akan melakukan pendistribusian permintaan ARP yang Anda lakukan ke seluruh perangkat yang berada dalam area lokal. Yang ketiga, perangkat tujuan akan memberi respon atau ARP replay. Yang keempat, yaitu pembaruan atau pemutlak akhir penyimpan sementara atau caching. Sesudah Anda menerima jenis ARP message dari perangkat tujuan, IP address, dan MAC address dari perangkat tujuan secara otomatis tersimpan dalam tabel ARP penyimpan sementara atau cache. Yang kelima, proses pengiriman, penerima hingga pertukar data sudah dapat dilakukan. Jika proses mencari MAC address atau alamat MAC sudah berhasil dilakukan dan perangkat sudah menemukan alamat MAC dari perangkat tujuan, hal ini berarti Anda sudah dapat berkomunikasi, mengirim, menerima, hingga saling bertukar data dengan perangkat tujuan.